Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GKJ Kemuliaan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kasih Tuhan memberkati dan menyertai saudara terkasih semua dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Dan tetap menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkungan kita. Jemaat yang terkasih, mengingatkan kembali persembahan bulanan, mingguan, dan persembahan lainnya dapat dikumpulkan dengan cara seperti tayangan berikut ini. Dan selanjutnya untuk berita gereja dapat dilihat melalui WA Group GKJ Kemuliaan. Ibadah pada minggu pagi ini dilayani oleh Pendeta Setiawan Hartanto, SSI. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Tema ibadah minggu ini adalah pemimpin yang rela memberikan nyawanya. Marilah kita masuk dalam ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 15, bait yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Ibu, Bapak, Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan saat ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kita diajak, diberi kesempatan untuk mengakui dosa kita di hadapan Allah. Dan firman Tuhan sebagai landasan pengakuan dosa kita terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, inilah ungkapan dari firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Bagaimana ternyata dalam rangka kita mengasihi, tidak akan ada ruginya. Siapapun tanpa terkecuali. Mengapa demikian? Konsekuensi sudah firman Allah sampaikan tadi. Berarti dia mengenal Allah. Akan tetapi nampaknya sudah jauh perjalanan kita di tahun 2021. Bahkan hari ini, minggu terakhir di bulan April ini, sulit bagi kita untuk dapat berbagi kasih. Karena merasa bahwa yang penting kan diriku dulu. Sulit untuk dapat melihat bagaimana kita dapat membantu orang. Menolong orang. Memberikan motivasi, semangat, dan kekuatan. Oleh sebab itu hari ini mari kita diajak untuk mengaku dosa secara pribadi di dalam doa. Mari kita berdoa.
Dalam kasih ada pengorbanan. Dan nampaknya hal inilah yang sulit untuk dapat kami lakukan. Dampingi tuntun kami, agar kami dapat dan siap untuk dapat berbagi kasih di dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 33, suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Engkau berkenan, Tuhan padaku. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Umat yang dikasihi Tuhan Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Inilah berita anugerah dari Tuhan bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapannya, yang terambil di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 179, kasih paling agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, tuntun sertai kami sehingga firman Tuhan memampukan kami menapaki kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Allah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya, sebagaimana ada di Kisah Para Rasul 4, ayat 5-12. Kisah Para Rasul 4, ayat 5-12. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem, dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan,
maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 23 yang akan kita daraskan secara berbalasan. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Baringkanku di padang rumput hijau, yang bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Tuntun aku di jalan benar oleh karena nama-Nya. Walau berjalan di lembah kelam, ku tak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu lah yang hiburkan aku. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa.
Umat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan 18. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kudengarkan, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara saat ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita, bahagia,
Meskipun kita pun masih mengalami pergumulan COVID-19. Akan tetapi karena kasih Tuhan jugalah kita dapat memasuki minggu terakhir di bulan April ini. Yang mungkin selama lebih kurang awal tahun sampai dengan saat ini perjalanan hidup kita yang pastinya tidak mulus-mulus. Akan tetapi apa banyak tantangan, banyak halangan, rintangan. Namun karena berkat Tuhan jugalah kita dapat dan mampu untuk melewati semua. Ya, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, itu semua karena apa? Kasih penyertaan pimpinan Tuhan di dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Ibu Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita terkait dengan pimpinan Tuhan, kasih Tuhan, nampaknya bacaan dari Mazmur yang baik dibacakan ataupun dinyanyikan, Mazmur 23 mencoba menggambarkan bagaimana sang gembala itu mendampingi, menyertai kawanan domba. Agar apa? Agar mereka dapat merasakan sukacita. Mereka dapat merasakan bahagia. Domba-domba ini nggak kelaparan. Mengapa demikian? Ya, karena sang gembala ini mencoba memberikan yang terbaik. Segala sesuatunya dicurahkan agar domba-domba ini tidak kelaparan, tidak mati, gitu ya. Oleh sebab itu, coba kita kembali lihat di ayat yang kedua dari Mazmur 23. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, di sini dia, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau untuk kita melihat, dia membimbing aku ke air yang tenang. Dalam rangka membimbing, pastinya kita harus nurut, taat dan patuh kepada yang membimbing. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah kita tidak patuh dan taat. Mengapa? Karena kita melihat, oh di sana ada air nih. Dan ternyata domba ini punya inisiatif yang tinggi. Apa yang terjadi? Dia mencoba untuk berusaha mencapai air tersebut. Padahal tujuan sang gembala bukan ke sana. Sang gembala tahu itu bukan air tenang. Itu air yang begitu deras arusnya. Sehingga apa? Pada saat ingin minum kita bisa, ataupun domba itu bisa terbawa arus yang akhirnya membinasakan. Akan tetapi ternyata kita sering gak taat. Kita justru gak mau dibimbing. Oh, terlalu jauh Tuhan. Prosesnya lama. Saya ingin yang cepat. Sebelah sana ada. Sebelah sana cepat. Tapi ternyata itu membinasakan. Inilah Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita mau melihat tema kita, pemimpin yang rela memberikan nyawanya. Berarti apa? Pertama, dia sudah mengetahui apa yang terbaik. Bagi siapa? Bagi yang didampinginya. Bagi domba-dombanya ini. Memberikan yang terbaik dan dia mengetahui apa yang terbaik. Sayangnya, domba-domba itu, Ibu Bapak Saudara dan saya suka ngeyel. Enggak patuh, enggak taat. Kita ingin apa yang kita lihat nampak indah, baik. Nah, itulah yang dipilih, padahal itu belum tentu memberikan damai sejahtera. Ini dia Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dalam setiap perkara kehidupan. Sehingga bagian berikutnya kalau kita baca di dalam Yohanes, kembali Tuhan Yesus menggambarkan cerita mengenai domba dan gembala. Ilustrasi atau gambaran yang saat itu sangat kental di daerah Timur Tengah saat itu. Sehingga dengan cerita ini, orang-orang yang mendengar sangat mudah untuk mencermati dan menghayati, oh ini dia. Oleh sebab itu justru dari bacaan ini, Tuhan Yesus ingin memberikan jati dirinya, siapa dia. Apa itu? Kalau kita lihat 2 kali di bacaan kita saja. Ayat 11, akulah gembala yang baik. Dan dilanjutkan dengan ayat 14. Disampaikan juga kembali. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Bayangkan Ibu Bapak.
Tuhan Yesus saat itu langsung mengklaim siapa dia. Gembala yang baik. Gambaran Mazmur tadi dinyatakan di dalam kehidupan Yesus Kristus. Bagi siapa? Pastinya umat saat itu. Sehingga dari gambaran ini ingin mengatakan bagian yang kedua. Apa itu? Sang gembala, kalau yang pertama yang kaitan dengan ayat yang 11, akulah gembala yang baik. Sampai di situ dulu. Apa itu? Dia ingin mengatakan bahwa dengan kebaikan dia, maka dia berusaha untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik bagi domba-domba ini. Sehingga apa? Mencoba untuk merangkulnya. Mencoba untuk menggapainya. Kan gitu ya. Inilah gembala yang baik itu. Mengapa demikian? Karena tidak hanya sang gembala yang mengenal domba-dombanya. Akan tetapi domba-domba ini pun mengenal sang gembala. Nah, ini menarik. Ada feedback. Saling mengenal satu dengan yang lain. Mungkin ibu bapak pernah mendengar ataupun menyaksikan di YouTube kah atau WA group yang ada seorang gembala mencoba orang lain bersuara gitu ya. Domba-dombanya mereka diam saja. Tapi pada saat sang gembala itu yang bersuara, domba-domba itu akan kumpul di dalam. Ikut kumpul. Mungkin ibu bapak pernah menyaksikan itu. Nah, inilah ibu bapak saudara Tuhan Yesus Kristus gambaran ini. Ada feedback, saling mengenal. Dalam rangka saling mengenal berarti apa? Ada perjumpaan. Ada komunikasi. Gitu kan? Ada apa lagi? Ada kehidupan bersama. Yang akhirnya satu dengan yang lain merasakan apa yang menjadi kebutuhan di antara mereka. Akan tetapi, kadang bahkan sering yang terjadi adalah dilanjutkan bacaan kita. Yaitu ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Nah, ini yang menarik ibu bapak saudara Yesus Kristus. Saat kita melihat bagian yang kedua adalah adanya komunikasi, ada interaksi, sehingga saling mengenal satu dengan yang lain. Dan itu menyebabkan feedback di dalamnya. Inilah juga kehidupan kita. Saat kita mau mengenal dan Allah mengenal kita, maka apa yang terjadi? Kita belajar untuk dapat apa? Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Melalui sapaan firman-Nya. Melalui apa? Saat kita berdoa. Saat kita membaca kitab suci. Saat kita mencoba untuk mendengarkan lagu rohani. Bahkan tidak hanya itu. Saat kita merefleksikan setiap perkara kehidupan yang kita alami. Itulah cara bagaimana kita belajar untuk dapat mengenal, mendengarkan suara sang gembala. Akan tetapi ternyata yang ketiga yang menarik. Ada di kandang lain yang ternyata juga ikut patuh di dalam kehidupan kita. Nah, ini dia yang ketiga ini yang menarik. Yang kadang bahkan sering kita mengklaim bahwa hanya kami saja, hanya kelompok kami saja yang diperhatikan oleh sang gembala yang agung itu. Maka apa? Hanya komunitas kami sajalah yang akan mendapatkan air yang tenang tadi. Pada prinsipnya iya. Akan tetapi yang menjadi masalah yang kedua itu dapat terlaksana tidak. Sang domba-domba ini mau patuh dan taat kepada sang gembalanya. Yang kadang bahkan sering terjadi adalah justru yang di kandang lain inilah yang justru lebih taat tinimbang satu komunitas yang ada. Kok lebih ngeristen ke wong liya tinimbang awake dhewe. Nah, jikalau itu sudah terjadi, nampaknya teguran keras ini Tuhan Yesus sampaikan sudah. Mengapa lebih Kristen orang lain tinimbang kami? Tinimbang saya yang dari kecil Kristen. Mengapa justru orang yang baru mengenal Kristus, mending kalau baru mengenal Kristus. Mungkin dia masih memang ada kerinduan untuk mengenal Kristus ataupun untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, akan tetapi karena lingkungan tidak, maka apa? Justru laku lampah kehidupannya lebih Kristen ke tinimbang awake dhewe. Sehingga kita justru mengklaim bahwa, oh kamu enggak masuk hitungan. Oh siapa bilang? Tuhan tidak berkata seperti itu.
Maka ayat ini luar biasa. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Maka apa? Yang bagian ketiga inilah tantangan kehidupan ibu bapak saudara dan saya. Untuk apa? Untuk dapat memperhatikan yang lainnya. Tidak hanya komunitas saya saja. Tidak hanya yang penting seprofesi, sedaerah, seagama bahkan mungkin. Gitu kan? Dan yang lainnya. Akan tetapi kita diajak untuk membuka apa yang ibu bapak lakukan, apa yang ibu bapak saudara katakan, ternyata diperhatikan oleh orang lain. Dan mereka mengikuti. Dan mereka akhirnya mengamini. Dan justru dari itu menjadi berkat. Dan ini juga yang dilakukan Yesus. Apa yang Yesus lakukan tidak hanya untuk komunitasnya saja. Tapi juga untuk orang lain. Sehingga pada saat orang melihat, oh ya, benar dia Tuhan. Oh ya, benar dia Mesias. Kalau kita lihat di dalam kitab suci kita. Ungkapan-ungkapan itu muncul justru dari orang di luar sana. Inilah juga sama kepada kita ibu bapak. Akan melihat bahwa ya inilah ciri orang-orang Kristiani yang penuh dengan kasih di dalamnya. Selamat mengikuti kepemimpinan Allah yang selalu membagikan kasih di dalam setiap perkara kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat Tuhan terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa. Kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa syukur syafaat hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, kasih, penyertaan, dan pimpinan Tuhan kami rasakan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Karena kasih penyertaan Tuhan itu jugalah kami merasakan kelegaan dalam kami menghadapi hari-hari pemberian Tuhan yang penuh dengan tantangan ini. Akan tetapi Tuhan, kami yakin Sang Gembala yang baik ini selalu akan berusaha memberikan yang terbaik untuk kawanan dombanya. Kamilah kawanan domba Allah. Oleh sebab itu Tuhan, tuntunlah kami saat kami menjadi gembala, saat kami menjadi domba, untuk kami saat patuh kepada Gembala yang agung. Kami yakin kuasa Tuhan memampukan. Akan tetapi dalam perjalanan hidup, tantangan itu kami rasakan begitu sulit. Oleh sebab itu kami mendukung di dalam doa, khususnya ya Allah,
bagi umat-Mu yang sedang dalam pergumulan. Mereka yang saat ini karena bencana alam, baik itu di NTT maupun di Malang, dan beberapa tempat yang lain karena adanya topan seroja yang ada, ya Allah, kami berdoa Tuhan memampukan, menguatkan, dan membantu kami juga untuk dapat memberikan saluran bantuan bagi mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-Mu saat ini yang dalam pergumulan kehidupan mereka, dalam keseharian mereka yang sakit, entah dirawat ataupun dalam kehidupan rumah mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan pemulihan. Kami juga berdoa, ya Allah, untuk keberadaan kami para adiuswo, dimanapun kami berada. Kami berdoa agar Tuhan selalu mendampingi kami. Di masa tua kami selalu bahagia, meskipun berat sulit kami hadapi di tengah-tengah pandemik yang ada. Karena bagi lansia inilah ataupun para adiuswo inilah, pandemik ini sangat berpengaruh di dalamnya. Sertai para adiuswo di dalam cinta kasih tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, ya Allah, yang mempersiapkan ujian akhir mereka ataupun mempersiapkan di tahun ajaran yang baru nanti. Mengingat ada rencana pemerintah untuk membuka sekolah yang sudah mulai tatap muka. Kami tidak tahu. Akan tetapi kami yakin semua sudah dengan perhitungan yang baik. Oleh sebab itu lindungi anak-anak kami, putra-putri kami, dan juga kami orang tua dapat mempersiapkan segala sesuatunya untuk anak-anak kami yang terbaik. Kami juga berdoa, ya Allah, untuk keberadaan jemaat-Mu di GKJ Kemuliaan ini dalam proses pemanggilan pendeta. Tahap demi tahap coba kami lalui. Sehingga kami yakin dan percaya kuasa Tuhan memampukan dan yang terbaik juga akan Tuhan berikan seorang gembala di GKJ Kemuliaan ini pada waktunya nanti. Kalau saat ini yang berproses adalah Saudara Diki Rivaldo, ya Allah, Tuhan dampingi dia dan juga kami, untuk kami dapat bersinergi ke depan dalam kehidupan bersama GKJ Kemuliaan. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan-Mu para majelis, penatua diaken, panitia pemanggilan pendeta, dan seluruh umat-Mu di GKJ Kemuliaan ini. Inilah Tuhan, seru dan doa kami, yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita memberi persembahan, kita pujikan nyanyian persembahan dari PKJ 264 bait pertama, Apalah Arti Ibadahmu. Tiada rela sujud dan syukur.
Umat Tuhan yang terkasih, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita naikkan doa persembahan yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Allah Bapa kami yang di sorga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan dari berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya persembahan ini Engkau berkati dan kuduskan sehingga dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu dalam pelayanan di tempat ini. Kami serahkan anak-anak-Mu yang mengolah persembahan ini, kiranya semua hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Setiawan, kiranya Tuhan selalu memberkati keluarga dan pelayanannya. Doa persembahan ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita pujikan nyanyian pengutusan KJ 269 bait pertama. Hai musafir, mau kemana? Musafir mau kemana, kau arahkan langkahmu. Kami ikut di raja dan berjalan terlesu lewat gunung dan daratan. Arah kami ke istana, arah kami ke istana. Kota Raja yang kudus, arah kami ke istana, Kota Raja yang kudus. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam hidup kita sudah kita rasakan pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, kini saatnya kita membagikan kasih itu dalam kehidupan kita secara nyata. Oleh sebab itu, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan, Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
dengan berakhirnya serangkaian ibadah Paskah keempat Minggu tanggal 25 April 2021, kami atas nama Majelis Jemaat GKJ Kamulyan mengucapkan terima kasih kepada jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak serta simpatisan. Kiranya firman yang telah disampaikan menjadikan berkat kita semua, dan jadilah pemimpin di tengah-tengah keluarga yang melayani dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati.